Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrafid darin amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang amalan daripada para ulama, para habaib, dimulai dari bangun tidur sampai setelah sholat subuh. Dan sekarang kita akan membahas tentang amalan-amalan mereka dari para habaib Sadah Ba'alawi, dari setelah subuh sampai duhur sampai sore. Disebutkan di dalam kitab ini termasuk amalan daripada para habaib setelah subuh, yaitu membaca al-wirdul latif. Ini Wirdul Latif ini ya mungkin sebagian orang tidak tahu kalau masih belum mendapat ijazah. Wirdul Latif itu ada di kitab Khulasoh yang kemarin saya contohkan. Khulasoh karangan Habib Umar bin Hafid. Itu setelah subuh itu bagusnya baca Wirdul Latif. Salah satu manfaatnya adalah untuk penjagaan diri kita sendiri agar terhindar dari segala macam gangguan, baik gangguan dari manusia maupun dari bangsa jin maupun gangguan dari makhluk-makhluk lain. Setelah itu membaca surat Yasin. Setelah subuh itu, setelah baca Wirdul Latif, baca surat Yasin. Kemudian setelah itu, kalau memang masih belum dapat ijazah Wirdul Latif, ya minimal setelah subuh bagusnya itu adalah baca Quran. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah sholat subuh? Kalau masih belum dapat ijazah Wirdul Latif, ya wiridan seperti biasa. Setelah itu bagusnya adalah membaca Al-Quran sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Baca Quran ini sangat penting. Sebegitu pentingnya baca Quran sampai ini satu-satunya ibadah yang tidak diberikan oleh Allah kepada malaikat. Ini membaca Al-Quran ini termasuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia, dan bahkan saking istimewanya membaca Al-Quran sampai malaikat itu iri dan pengen mendengarkan bacaan daripada Al-Quran dari manusia. Itu saking berharganya dan saking istimewanya baca Quran. Kenapa kita kok malas baca Quran? Bisa jadi salah satu faktornya adalah karena hati kita masih belum bersih. Karena ketika hati itu sudah bersih, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau berkata, "Idza tahurul qalbu lam yashba min qiraatil Qur'an." Jika hati itu bersih, maka tidak akan kenyang dengan membaca Al-Qur'an. Kita ini seakan-akan hatinya masih belum bersih. Karenanya baca Al-Quran ya jarang-jarang. Padahal kalau kita mau terbiasa sebenarnya mudah. Bisa saja kita itu sebulan sekali bisa hatam satu kali. Caranya bagaimana? Sangat gampang sekali. Kalau kita pengen satu bulan satu kali hataman, gampang. Biar tidak terlalu berat, gampang caranya. Satu juz Al-Quran itu rata-rata ada 10 lembar. 10 lembar ya seperti ini. Ini satu lembar kan ya. Satu lembar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rata-rata Quran itu satu juz ada 10 lembar. Kalau kita pengen agar setiap bulan satu kali itu hatam, gampang caranya. Setiap satu hari usahakan bisa membaca satu juz. Agar kita tidak merasa berat langsung membaca satu juz, gampang caranya. Setiap selesai sholat baca 2. Ya 2. Sholat sehari semalam berapa? 5 kan? 2. Misalnya sholat duhur 2. Sholat asar 2 lembar. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib baca 2 lembar. Setelah sholat isya baca 2 lembar. Setelah sholat subuh baca 2 lembar. Ini insya Allah tidak berat. Kalau model baca Quran seperti ini insya Allah tidak berat. Karena memang sedikit-sedikit. Daripada kita langsung baca satu juz itu kadang-kadang bosan. Karena capek. Ya lebih bagus
sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi tidak istiqomah. Nah, itu salah satu resep dan caranya agar kita bisa hatam Quran 1 bulan 1 kali. Tapi mungkin bagi perempuan tidak bisa ya, atau ya bisa saja kalau dia seharinya lebih dari 1 juz. Ya minimal perempuan itu ya 2 bulan sekali hatam Quran. Kita tidak bisa meniru orang-orang terdahulu para ulama yang kadang-kadang 3 hari sekali hatam, kadang sehari sekali hatam, dan bahkan ada yang lebih hebat lagi, 1 hari 1 malam bisa hatam 8 kali hataman. Kita tidak usah niru yang agak kelas-kelas berat seperti itu. Saya kira yang tadi itu saya kira orang-orang biasa itu bisa. Menyisihkan waktu untuk baca 2 lembar ini kira-kira butuh berapa menit sih? Kira-kira anggap baca segini nih 5 menit, kayaknya lebih kalau 5 menit itu. Terlalu banyak waktunya. Misalnya segini aja 10 menit, masa tidak kuat baca Quran 10 menit setiap selesai sholat? Kita pegang HP, mantengin HP sampai 1 jam 2 jam kuat kok. Masa mantengin Al-Quran yang sudah jelas dapat pahala, yang insya Allah kita juga akan ditolong oleh Al-Quran, masa tidak kuat? Kan ya, orang jogging tahu, lari-lari pagi itu kadang berkilo-kilo kuat, giliran rumahnya pinggir masjid tidak kuat jalan ke sana. Ini kan berarti cara berpikirnya tidak sehat. Nah, ini setelah selesai subuh itu bagusnya adalah baca Al-Quran. Kalau orang banyak baca Al-Quran itu pastinya dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran, karena salah satu yang bisa mensyafaati itu adalah Al-Quran, bukan hanya Rasul, tapi Al-Quran itu juga bisa memberi syafaat. Kemudian setelah itu kita usahakan untuk membaca Al-Quran secara rutin setiap hari. Kenapa tadi itu kok harus membaca Yasin? Yaitu karena memang kebiasaan daripada para ulama. Kalaupun tidak membaca Yasin juga tidak apa-apa. Jadi saya ulang kembali. Jadi setelah sholat subuh kita sholat subuh. Setelah itu kita wiritan, baca wirdul latif. Kalau tidak tahu ya wiritan yang diketahui. Setelah itu baca Quran. Sampai kapan? Sampai isyraq. Isyraq itu ya sampai muncul matahari. Muncul matahari kira-kira jarak 1 tombak. Jarak 1 tombak itu kira-kira 15 menit begitu. Sampai waktu segitu. Kalau udah mampu ya minimal ada baca Qur'annya lah. Walaupun cuma sedikit, walaupun tidak sampai siang, walaupun tidak sampai matahari sudah kelihatan, ya minimal baca Quran. Ya tadi itu yang saya sarankan, minimal baca segini ini. Nah, ini sudah bagus ini. Kalau rutin, setiap selesai sholat rutin baca segini, bagus. Apalagi kalau laki-laki, insya Allah 1 bulan 1 kali hatam. Itu satu keistimewaan yang sangat luar biasa sekali. Setelah isyraq, setelah matahari muncul, kemudian naik ke atas sedikit, kira-kira 1 tombak, kira-kira kalau diukur menit, kira-kira 15 menit, maka disunahkan untuk sholat isyraq. Sholat isyraq ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu sama seperti sholat duha. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu tidak sama seperti sholat duha. Tapi walaupun seperti itu ya kita tidak perlu untuk repot-repot, ya kita boleh mengikuti salah satu dari pendapat itu. Boleh kita mengatakan sholat isyraq adalah sholat duha, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa sholat isyraq itu adalah sama seperti sholat duha. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ghazali yang mengatakan bahwasanya sholat isyraq itu tidak sama seperti sholat duha. Jadi setelah itu sholat isyraq, setelah sholat isyraq kita tambahi sholat taubat. Berhubung kalian di sini, otomatis nanti kan sholat isyraqnya tidak ada kan. Ini sudah menggantikan seperti ini. Sudah melakukan hal-hal yang baik, ini sudah bagus. Bisa mengaji kitab, menambah ilmu, menghadiri kajian, itu sudah bagus. Jadi setelah sholat isyraq, sholat taubat, kemudian ditambahi sholat istikharah dan sholat-sholat untuk penjagaan. Baru setelah itu kemudian kita melaksanakan sholat duha.
Sholat duha ini sangat penting. Kapan waktunya sholat duha? Ya sesuai dengan dua pendapat tadi. Kalau mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa sholat isyraq dengan sholat duha itu sama, ya berarti waktunya sama. Kira-kira 1 tombak matahari naiknya. Kalau tidak sama, ya berarti setelahnya sholat isyraq itu baru sholat duha. Sholat duha sangat penting sampai dikatakan dalam sebuah hadis, la yuhafidhu 'ala duha illa awwabun. Tidak menjaga sholat duha kecuali orang-orang yang benar-benar kembali kepada Allah. Kenapa orang yang sholat duha itu dikatakan orang-orang yang kembali kepada Allah? Karena di waktu-waktu itu waktunya orang bekerja. Kalau ada orang waktunya bekerja, dia ingat kepada Allah, kemudian menyisihkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha, maka orang tersebut disebut awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah. Karenanya sholat duha itu nama lainnya adalah sholat awwabin. Itu nama lain dari sholat duha. Di samping itu, karena manusia itu memiliki 360 persendian, dan setiap hari itu 360 persendian harus disedekahi. Apakah kita mungkin untuk mensedekahi setiap hari 360 persendian itu? Ya mungkin saja, cuma susah. Tapi itu semuanya bisa terwakili dengan melaksanakan sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Jadi kita sudah dianggap mensedekahi 360 persendian yang ada di dalam tubuh kita. Sholat duha itu yang bagus berapa rakaat? Yang bagus berapa? 8 rakaat. Sholat duha paling banyak itu 12 rakaat. Tapi yang afdal dilakukan 8 rakaat. Kalau kita melakukannya lebih dari 2 rakaat, misalnya 4 rakaat, maka rakaat pertama kita baca surat wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Ini sunnah ya, tidak wajib ya. Kemudian rakaat kedua wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau hafal. Kalau tidak hafal bisa diganti al-kafirun dan al-ikhlas. Kalau tidak hafal. Bagi yang melaksanakan 8 rakaat sebagaimana yang dibiasakan oleh para ulama, terutama para habaib dari kalangan Sadahba Alawi yang diamalkan oleh Imam Al-Haddad, pengarang Rotib Haddad, itu kalau beliau melaksanakan sholat duha 8 rakaat, pertama membaca surat Asy-Syams wasyamsi wadduhaha. Kemudian yang kedua surat Ad-Duha wadduha wal laili idza saja. Kemudian setelah itu salam. Kemudian rakaat yang ketiga alam nasyrah laka sadrak. Kemudian rakaat yang keempat idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian setelah itu salam. Kemudian berdiri lagi. Rakaat yang kelima baca alhaakumut takatsur. Kemudian rakaat kedua, di rakaat yang keenam surat Al-Quraisy. Setelah itu salam dan berdiri lagi. Setelah itu baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian salam. Jadi sholat duha itu 2 kali salam, 2 kali salam. Kalau pengen lebih dari 2 rakaat, jangan langsung 8 langsung 1 kali salam. Tidak ada aturannya kalau seperti itu. Kemudian setelah sholat duha membaca doa Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu wa alaika atawakkalu fataqabbal minni. Dan yang paling penting ini yang kadang sering dilupakan, setelah sholat duha itu dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dibaca 40 kali. Setelah sholat duha itu disunahkan dan dianjurkan untuk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dibaca 40 kali. Kenapa kok harus baca istighfar? Karena sholat duha itu kan hubungannya dengan rezeki, dan rezeki itu ada hubungannya dengan dosa. Kalau dosa itu masih menumpuk di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, di dalam badan kita, maka rezeki itu juga agak susah untuk sampai kepada diri kita. Maka salah satu caranya adalah kita banyak beristighfar kepada Allah.
Rasulullah itu manusia yang tidak punya dosa, dan bahkan dosanya diampuni dosa-dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Tapi Rasulullah setiap hari masih beristighfar minta ampun kepada Allah. Biasanya beliau minimal 100 kali. Rasulullah yang tidak punya dosa. Kita banyak dosanya, kadang-kadang istighfar itu males, kadang-kadang tidak mau. Rasulullah yang tidak punya dosa istighfar setiap hari 100 kali. Seakan-akan kita itu merasa bahwa diri kita lebih mulia daripada Rasulullah. Dan istighfar itu banyak manfaatnya. Ya, pertama pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dulu pernah ada seseorang yang datang kepada salah seorang ulama. Ada 3 tamu yang datang kepada salah seorang ulama. Tamu yang pertama ini mengeluhkan bahwa di daerahnya terjadi kemarau panjang, tidak ada hujan. Alhamdulillah di sini tadi malam ada hujan. Kemudian yang satunya ini lama menikah tapi tidak punya anak. Yang satunya ini miskin, tidak punya uang, dijadikan sebagai orang miskin. Kemudian ulama ini menjawab dengan jawaban yang sama dari 3 permasalahan tamu tadi itu. Apa jawabannya? Perbanyak istighfar. Akhirnya 3 tamu ini merasa heran, permasalahannya berbeda-beda kok jawabannya sama satu, kok hanya istighfar. Kemudian ulama ini mengutip satu ayat Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Ketika kita sudah beristighfar, yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dari langit. Pertama, wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan memberikan harta, wa banin, dan anak. Jadi ini bukan ngarang, tapi memang sudah termaktub di dalam ayat Al-Quran. Ada hadis yang lain yang mengatakan, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang merutinkan membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya sebuah kemudahan, dan setiap kesempitannya diberikan jalan keluar, dan dia akan diberi rezeki oleh Allah dari arah-arah yang tidak terduga. Itu salah satu manfaat dan fadilah orang yang memperbanyak membaca istighfar. Jadi tidak rugi orang baca istighfar itu. Nah, tadi itu setelah sholat duha baca istighfar. Apa? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 40 kali. Baru setelah itu kita baca doa yang seperti biasa itu. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayasirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa bahaika wa jamalika wa qudratika atini ma'ataita ibadakas sholihin. Yang tidak pernah sholat duha ya tidak kira hafal. Nah, itu yang dibaca. Kalau misalnya baca doa dulu baru baca istighfar ya tidak apa-apa. Misalnya keburu-buru baca doa, baca istighfarnya sambil jalan, ya tidak apa-apa. Dzikir itu bisa dilakukan dalam kondisi bagaimanapun, mau berdiri, mau duduk, mau sambil jalan, sambil nyetir sepeda, mau sambil tiduran. Dzikir itu bebas. Mau seperti apa bebas. Nah, kemudian setelah sholat duha, apa yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu? Mengaji, belajar, mencari ilmu. Nah, ini sudah tepat ini. Setelah sholat duha itu belajar. Kalau orang-orang dulu itu belajar nahwu. Kalau sekarang ya walaupun tidak belajar nahwu ya intinya memperdalam ilmu agama. Kalau orang-orang dulu terutama para habaib itu mendahulukan untuk belajar nahwu setelah sholat subuh, setelah sholat duha itu. Setelah itu kemudian kan pagi itu apa?
Pilihannya dua itu, bisa cari ilmu atau yang sudah berkeluarga dia bekerja. Bekerja untuk menghidupi keluarganya. Jadi bekerja itu hukumnya wajib. Agar apa? Agar keluarganya tidak terlantar. Karena ancamannya sangat besar, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i isman ayyudayya mayyaul. Sungguh cukup bagi seorang untuk mendapatkan dosa ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Dan bekerja itu yang bagus yang dari keringatnya sendiri. Rezeki yang bagus itu adalah yang dari keringatnya sendiri. Atyaba ma akalal mu'min min kasbiyadih. Dan yang bagus besok-besok kalau kerja itu kerja sendiri, jangan ikut orang. Yang bagus kerja sendiri. Karena kalau kerja sendiri itu jadi bos. Kalau ikut orang, walaupun dia jabatannya tinggi, tetap erosoro, kan ya? Disuruh-suruh terus. Tapi kalau bekerja sendiri, misalkan jualan pentol, jualan bakso, jualan mie ayam, jualan makanan, itu terserah dia, mau buka terserah, mau tidak buka terserah, mau buka jam berapa terserah. Biar tertanam dalam jiwa kita itu jiwa-jiwa pemimpin. Tapi kalau ikut orang itu kan ini ada tekanan-tekanan. Mau kayak gini nanti tidak boleh, mau telat nanti takut dihukum. Yang penting yang bagus itu kalau memungkinkan kerja sendiri, jangan ikut orang, yang bagus. Tapi kalau tidak bisa, ya daripada nanti tidak kerja, kemudian mencuri atau ngemis, ya tidak apa-apa ikut orang. Tapi pilihan pertama yang bagus itu kerja sendiri. Buka warung, buka toko, atau yang lainnya. Kerja itu kan banyak pilihannya. Bisa macam-macam, bisa jahit, bisa apa lagi? Macam-macam kerja itu apa? Jahit, sol sepatu, jual kue, jual baju, jual mainan, jual kosmetik, apalagi sekarang semuanya bisa online, kan gampang. Intinya yang bagus itu kerja sendiri. Nah, setelah itu kemudian sampai duhur, maka ketika masuk waktu duhur itu mereka amalan daripada para ulama, para habaib dari Sahabat Alawi melakukan sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat dengan berapa kali salam? Dengan 1 kali salam. Mereka kebiasaannya itu melakukan sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat dengan 1 kali salam. Kemudian setelah itu surat yang dibaca rakaat pertama adalah ayat kursi. Kemudian rakaat yang berikutnya adalah salah satu potongan surat dari surat Yasin. Dan rakaat yang berikutnya surat Al-Ikhlas. Setelah itu salam. Setelah salam kemudian membaca doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Itu dibaca setelah sholat qobliyah duhur. Dan doa ini termasuk bisa juga digunakan untuk menunda haid. Kalau orang pengen haidnya itu tertunda, artinya dia pengen tidak haid, baca doa ini, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Ini salah satu amalan juga untuk menunda haid.
Mungkin kita sedang ada keperluan apa sehingga pengen tidak haid. Ini bacaannya. Dan kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat duhur. Dan insya Allah amalan dari setelah sholat duhur sampai maghrib akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dari sini ada yang mau bertanya, silahkan. Karena ini tadi malam hujan, jadi mungkin ada kendala malasnya itu datang. Ya biar yang lain tidak ketinggalan, ya saya cukupkan sampai di sini aja. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.